Rasulullah menyebutkan ciri-ciri meteor akan menghantam bumi apabila umatku terlibat dan terjebak dalam 3 kesalahan di akhir zaman. Dan ketiga kesalahan ini sudah dibuat oleh umat Nabi, ketiga-tiganya. Pertama kata Nabi, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi oleh umatku dan digandrungi menyebar di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila minuman khamar, barang-barang memabukkan sudah mudah didapatkan di mana-mana. Tiga-tiga ini sudah apa belum? Maka pertanda ini sudah Rasul gambarkan kepada kita. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah SAW menyebutkan apabila terjadi hantaman meteor, seperti pernyataan Abdullah bin Abbas, maka berikutnya yang terjadi adalah dukhan. Kabar tanda akhir zaman atau kiamat akan segera tiba kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat dunia. Pemicunya tersiarnya kabar seekor sapi betina warna merah atau red heifer telah lahir di tanah Israel pada Agustus lalu yang diumumkan oleh The Temple Institute, sebuah organisasi keagamaan Yahudi. Lahirnya sapi merah tanpa cacat dan noda itu merupakan yang pertama dalam 2000 tahun terakhir. For 2,000 years we've been waiting for a perfect red heifer, a parah dumah. You know, people think that finding a real red heifer is impossible. But the truth is, there are thousands of red calves throughout the world. Di dalam akidah kita, ada tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda sughra, ada tanda-tanda kubro. Dalam akidah kita yang harus kita yakini, tanda-tanda hari kiamat besar tidak ada sapi merah. Ya ada keyakinan Yahudi, bukan keyakinan Islam, jangan dibawa. Ini keyakinan Yahudi. Sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, danau ini sudah mulai mengering. Danau ini sudah mulai mengering. Berarti dengan hadis ini kita akan menantikan tanda kiamat besar, yaitu keluarnya Ad-Dajjal. Di situ ada danau Tiberias. Sabda Rasulullah di dalam hadis sahih Muslim, tanda Dajjal akan keluar adalah ketika danau Tiberias menyusut airnya. Dan danau ini tidak pernah berkurang airnya sejak manusia mengenal kehidupan di bumi. Ini adalah zaman Dajjal akan lepas. Zaman kita hidup, zaman saya, zaman bapak dan ibu hidup, makhluk yang paling besar fitnahnya ini akan lepas. Dan tidak ada bumi yang akan selamat manusianya kecuali orang yang menjaga iman sebelum itu. Inilah Padang Arafah, dan Anda boleh lihat sekarang ini bagaimana keadaan Padang Arafah yang dipenuhi dengan pohon-pohon. Tanda semakin dekatnya hari kiamat kembali muncul dari negeri Arab. Tanah Arab yang identik dengan daerah tandus dan gersang, kini sedikit demi sedikit mulai mengalami perubahan menjadi daerah yang hijau dan subur. Tak hanya itu, diketahui salju juga sempat turun di beberapa wilayah termasuk Masjidil Haram, dan munculnya beberapa mata air dan terjadinya hujan lebat beserta banjir. Diketahui bahwa salju dan air yang berlimpah inilah yang menjadi awal kehidupan tumbuh dan berkembangnya tumbuh-tumbuhan hijau. Maka benarlah sabda Rasulullah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Imam Muslim 157. Kata Rasulullah, Al-Mahdi akan keluar pada tahun-tahun gempa. Al-Mahdi akan keluar pada tahun di mana di tahun itu banyak gempa-gempa besar. Menurut para pengamat dan pakar, semoga saja ini tidak terjadi. Diperkirakan ada hantaman meteor raksasa menghantam bumi. Ya, setelah itu baru terjadi kegersangan. Bukankah BMKG dunia mengumumkan 2019 akan terjadi kemarau yang super ekstrim di seluruh dunia 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Hanya saja, bukankah ciri Dajjal akan keluar kata Rasulullah ada 3 tahun? Mendengarkan ini semua, persiapkanlah segala-galanya. Sekarang, kita persiapannya yang paling benar itu adalah persiapan mental. Pada kelima Amerika Serikat mengatakan kapal perusaknya yakni USS Farragut didekati secara agresif oleh kapal Angkatan Laut Rusia saat melakukan operasi rutin di Laut Arab. Kapal Amerika Serikat itu membunyikan 5 sirene untuk menunjukkan bahaya tabrakan.
Namun Rusia menyangkal kapal angkatan lautnya menghampiri kapal penghancur milik Angkatan Laut Amerika Serikat secara agresif. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan kapal perusak USS Farragut secara terang-terangan memotong jalur yang diambil oleh kapal pengintai mereka. Pada fase keempat ini, sangat banyak sekali umat Nabi Muhammad SAW yang murtad demi jabatan, murtad demi dunia, murtad demi kekuasaan, murtad demi fulus. Sangat banyak. Pada fase ini, kemunafikan nyata membelah eksistensi umat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan pada masa itu umatku akan terbelah menjadi dua belahan. Fustatu iman la nifaqa fih wa fustatu nifaq la imana fih. Pada masa itu kelompok umatku yang penuh dengan iman, tidak ada sedikit pun kemunafikan pada mereka. Sementara sebelah sini kelompok munafik yang tidak ada iman sedikit pun tersisa pada mereka. Umat Nabi mengalami ujian berupa terbelahnya mereka kepada dua belah besar, munafik dan mukmin hak. Akhir zaman sudah Allah nampakkan, pergaulan bebas layaknya tontonan keseharian, tawuran menjadi ritual anak sekolahan, narkoba, miras menjadi konsumsi utama, pelaku korupsi banyak merajalela, LGBT merebak di lingkungan pemuda. Tanda akhir zaman sudah Allah nampakkan, ilmu diangkat dengan meninggalnya ulama. Penyeru kebenaran dikatakan radikal, banyak persekusi dan hinaan kepada simbol agama, pemimpin ingkar janji, diktator dan pembohong. Semua itu tanda-tanda akhir zaman. Sebelum keluarnya tanda yang terbesar, yaitu fitnah Al-Masih alias Dajjal. Semua itu adalah rentetan fitnah biasa, namun deritanya tak kunjung usai, dengan kepedihan yang sangat menyiksa, apalagi fitnah laknat Dajjal. Seluruh kekuatan Islam yang ada bersatu di belakangnya. Saat itu yang pertama sekali ditaklukkan, ibu tahu? Arab Saudi. Langsung Arab Saudi. Semua orang-orang beriman di Arab Saudi langsung berbaiat kepadanya, yang beriman. Ada sepertiga total dari orang Saudi menolak kemunculannya sebagai Al-Mahdi dan dia murtad di tempat, kata Rasulullah. Kabar tanda akhir zaman atau kiamat akan segera tiba kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat dunia. Pemicunya tersiarnya kabar seekor sapi betina warna merah atau red heifer telah lahir di tanah Israel pada Agustus lalu yang diumumkan oleh The Temple Institute, sebuah organisasi keagamaan Yahudi. Lahirnya sapi merah tanpa cacat dan noda itu merupakan yang pertama dalam 2000 tahun terakhir. For 2,000 years we've been waiting for a perfect red heifer, a paraduma. You know, people think that finding a real red heifer is impossible. But the truth is, there are thousands of red calves throughout the world. Di dalam akidah kita, ada tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda sughra, ada tanda-tanda kubro. Dalam akidah kita yang harus kita yakini, tanda-tanda hari kiamat besar tidak ada sapi merah. Ya, ada keyakinan Yahudi, bukan keyakinan Islam, jangan dibawa. Ini keyakinan Yahudi.